Setelah kemarin kita membahas solo leveling season 3 episode 5, sekarang mari kita lanjutkan ke episode berikutnya. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Di tempat lain, tepatnya di kantor Asosiasi Hunter Korea, Presiden Asosiasi Hunter Jepang, Matsumoto, tengah melakukan pertemuan dengan Ketua Gugunhe. Dalam negosiasi tersebut, Matsumoto menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengambil bagian dari kristal sihir yang ada di Pulau Jeju. Sebagai gantinya, ia mengajukan permintaan agar Hunter Sung Jinwoo dapat membantu menangani sebuah gerbang di Jepang yang diprediksi akan mengalami dungeon break dalam waktu dekat. Gugunhe pun menjelaskan bahwa Sung Jinwoo bukanlah bagian dari asosiasi hunter manapun. Ia adalah satu-satunya hunter independen yang tidak terikat oleh organisasi apapun. Matsumoto sudah mengetahui hal itu. Oleh karena itu, ia tidak meminta Gugunhe untuk memerintahkannya, melainkan hanya ingin dipertemukan langsung agar bisa melakukan negosiasi secara pribadi. Gugunhe menyadari bahwa situasi di Jepang sedang genting. Setelah kehilangan Kyoto Ryuji, asosiasi hunter Jepang mengalami kekacauan. Guild Short Sword memutuskan hubungan dengan asosiasi hunter Jepang, dan guild-guild lain justru saling bersaing demi kekuasaan. Akibatnya, sangat sulit untuk menemukan hunter peringkat S yang bersedia bekerja sama dengan asosiasi hunter Jepang. Matsumoto terlihat panik dan terkejut saat menyadari bahwa Gugunhe mengetahui semua kondisi tersebut. Gugunhe memahami bahwa Matsumoto sedang memikul beban besar sejak kehilangan Kyoto Ryuji. Dahulu, dengan bantuan Goto, Matsumoto bisa dengan mudah menaikkan hunter bertingkat rendah menjadi hunter kelas S. Meski kemampuan mereka belum benar-benar terbukti, Gugunhe juga menyadari motif sebenarnya di balik bantuan Jepang dalam pertempuran di Pulau Jeju. Ternyata Matsumoto memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk meningkatkan beberapa hunter ke kelas S. Meskipun mereka belum layak, trik seperti itu membuat Gugunhe sangat geram. Dengan nada tegas, Gugunhe mengungkapkan bahwa ia memiliki rekaman asli dari tim Goto Ryuji yang sebelumnya terlibat dalam misi di Pulau Jeju. Amarahnya memuncak saat mengingat Matsumoto dulu sempat menyusun rencana demi kepentingannya sendiri. Kini justru datang meminta bantuan. Tanpa ragu, Gugunhe menegaskan bahwa kehancuran asosiasi hunter Jepang dan kematian Goto Ryuji adalah konsekuensi dari keputusan Matsumoto sendiri. Suasana memanas ketika Gugunhe tak mampu lagi menahan emosinya dan menghantam meja di ruangan pertemuan hingga hancur. Matsumoto yang berada di ruangan itu tampak sangat ketakutan. Ia hanya bisa diam membisu tanpa sepatah kata pun terucap. Kalau kalian masih bingung kenapa ketua Gugunhe bisa semarah itu pada Matsumoto, Mimin coba jelaskan sedikit. Yang pertama, pengkhianatan dalam raid Pulau Jeju sebelumnya. Pada raid besar di Pulau Jeju, Jepang awalnya menawarkan bantuan untuk membantu Korea menghadapi para semut. Tapi ternyata ada maksud tersembunyi di balik tawaran itu. Jepang ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menaikkan status beberapa hunter dari Guild Short Sword yang diketahui dekat dengan asosiasi hunter Jepang ke peringkat S. Rencananya, para hunter Jepang akan ditempatkan di luar sarang semut sambil membiarkan para hunter Korea bertarung langsung melawan ratu semut. Mereka beranggapan bahwa para hunter Korea tidak akan mampu mengalahkan ratu tersebut. Saat Korea sudah kehabisan tenaga dan berada di ambang kelelahan, barulah para hunter Jepang akan masuk dan menghabisi ratu semut. Dengan begitu, Jepang akan mendapatkan pujian dan penghargaan terbesar di raid itu. Namun kenyataannya, di tengah-tengah pertarungan, pasukan Jepang justru mundur secara sepihak dan meninggalkan rekan-rekan Korea mereka. Akibatnya, beberapa hunter Korea gugur dan para semut berhasil keluar dari Pulau Jeju yang mengancam keselamatan negara-negara di sekitarnya. Yang kedua, kepentingan politik dan ekonomi. Tindakan Matsumoto ini bukan hanya soal strategi pertempuran. Jepang ingin menunjukkan dominasinya di dunia hunter, mengambil alih sumber daya kristal sihir di Pulau Jeju, dan membuktikan bahwa Korea tak mampu melindungi diri sendiri tanpa bantuan mereka. Semua ini dilakukan demi keuntungan politik dan ekonomi Jepang. Dan ya, itulah alasan kenapa Gugunhe benar-benar murka pada Matsumoto. Baginya, ini bukan sekedar pengkhianatan, tapi pengorbanan nyawa rekan-rekannya demi ambisi yang egois. Oke, mari kita lanjutkan. Scan pun berpindah ke dalam Kartenon Temple, tempat misterius yang sebelumnya pernah dimasuki oleh Sung Jinwoo. Di sana ia kembali menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Jinwoo menyadari bahwa patung-patung penjaga yang ada di dalam ruangan tersebut terus berdatangan tanpa henti. Meski sudah dihancurkan berkali-kali, mereka selalu kembali dalam kondisi utuh, seolah tak pernah rusak sama sekali. Siklus yang tampaknya tak ada akhirnya. Matanya kemudian tertuju pada sosok yang paling mencolok, God of State, patung raksasa yang menjadi pusat dari semua kekacauan ini. Jinwoo
Jinwoo menyadari bahwa patung tersebut akan menembakkan sinar laser dari matanya. Karena tak sempat menghindar, Jinwoo dengan cepat menggunakan skill Touch of the Dominator untuk memanfaatkan salah satu patung musuh sebagai perisai. Ledakan sinar itu menghantam keras para patung tersebut, dan meskipun berhasil selamat, pakaian Jinwoo terlihat sedikit sobek akibat serangan tersebut. Tanpa membuang waktu, Jinwoo langsung fokus kembali kepada God of State, target yang paling berbahaya dan menyusahkan dibandingkan patung lainnya. Ia mengaktifkan skill kecepatan miliknya dan melesat mendekat patung raksasa itu. God of State tampaknya menyadari pergerakan Jinwoo, lalu mencoba menghentikannya dengan menginjaknya menggunakan kaki raksasanya. Patung itu kemudian tersenyum mengerikan. God of State mengira bahwa Sung Jinwoo telah kalah setelah serangan sebelumnya, namun ia terkejut saat melihat Sung Jinwoo justru melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa menggunakan skill miliknya. God of State langsung bereaksi, laser mematikan kembali keluar dari matanya, tapi kali ini Jinwoo berhasil menghindarinya dan mendarat tepat di pundak patung raksasa itu. Sosok God of State yang biasanya terlihat menakutkan kini tampak sedikit gentar. Jinwoo tanpa ragu melepaskan ribuan tebasan ke arah wajahnya, namun semua serangan itu seolah-olah tak berdampak. Tubuh God of State ternyata jauh lebih tangguh dibandingkan patung-patung prajurit lainnya. Ia bahkan sempat tersenyum seolah-olah menantang kepada Sung Jinwoo. Namun di tengah itu Jinwoo melihat sesuatu. Sebuah retakan kecil mulai muncul di wajah patung tersebut. Menyadari celah itu, Jinwoo langsung menghantam wajah God of State dengan pukulan yang kuat berulang kali tanpa henti. Setiap pukulan membuat retakan itu semakin besar hingga akhirnya tubuh raksasa itu kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke tanah. Setelah menjatuhkan God of State, Jinwoo tak ingin membuang waktunya. Ia segera menggunakan skillnya untuk menyingkirkan patung-patung lain yang masih tersisa. Dalam pertarungan itu, Jinwoo menyadari satu hal penting, yaitu kekuatannya telah meningkat jauh dari sebelumnya. Sung Jinwoo pun menatap lurus ke arah sang arsitek dan berkata, "Sekarang tepati janjimu, ungkapkan semua kebenaran yang telah lama kau sembunyikan." Arsitek tersenyum dan memujinya. Lalu dia berkata, "Sayangnya ujianmu belum berakhir, karena seperti yang kau lihat, aku masih berdiri di sini. Akulah ujian terakhirmu." Jinwoo pun terkejut. Ia menatap arsitek dan bertanya, "Siapa sebenarnya dirimu?" Arsitek tertawa dan menjawab, "Sudah kukatakan, itu pertanyaan yang bodoh. Tapi baiklah, akan kujawab. Akulah sang pencipta sistem." Sementara itu, di luar gate, Woo Jin Chul bersama 6 pasukan elit dari Asosiasi Hunter bersiap untuk masuk ke dalam gate. Walaupun ia tahu bahwa kekuatan mereka mungkin tak berarti banyak dibandingkan kekuatan milik Sung Jinwoo, tapi ia tetap tak ingin tinggal diam. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, Woo Jin Chul merasakan sesuatu. Aura yang begitu mengerikan keluar dari dalam gate tersebut. Aura yang begitu menekan hingga membuatnya merasa seolah berdiri di ambang kematian. Dengan wajah yang mulai dipenuhi kecemasan, Woo Jin Chul pun mengambil keputusan cepat. Ia memerintahkan beberapa guild untuk segera bergabung dan meminta mereka bersiap untuk melakukan raid bersama. Tak hanya itu, ia juga langsung mengeluarkan permintaan darurat untuk menghadapi situasi yang tidak biasa ini. Di sisi lain, Choi Jong In dan Chae In juga telah bergabung dengan Woo Jin Chul. Mereka semua telah bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan melakukan raid bersama ke dalam gate yang memancarkan aura mencekam. Ketegangan semakin terasa. Semua tahu bahwa pertarungan di dalam sana bukanlah pertarungan biasa. Scan kemudian kembali berpindah ke dalam Kartenon Temple. Sung Jinwoo terlihat mulai kelelahan. Nafasnya terburu-buru, tubuhnya penuh luka. Pertarungan melawan arsitek benar-benar menguras segalanya. Arsitek yang sebelumnya memiliki sepasang sayap, kini mengubah sayap-sayap itu menjadi lengan tambahan yang melesat ke arah Sung Jinwoo dengan kecepatan tinggi, melancarkan pukulan demi pukulan tanpa henti. Jinwoo pun merasa terdesak. Meski begitu, Jinwoo terus bertahan. Ia mencoba menahan setiap serangan yang datang bertubi-tubi, tapi sayangnya, sebuah pukulan dari tangan tambahan arsitek berhasil menembus pertahanannya dan menghantam Jinwoo dengan keras. Arsitek memandang Jinwoo dengan senyum puas. "Kau sungguh di luar ekspektasiku. Tak kusangka seorang manusia bisa bertahan sejauh ini." Namun Jinwoo tak tinggal diam. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia melepaskan satu pukulan penuh ke arah arsitek. Serangan itu cukup kuat hingga membuat arsitek terpental jauh ke belakang. Meski begitu, kerusakan yang diterima arsitek tampaknya tak begitu besar. Ia hanya mengalami sedikit luka, bahkan masih mampu untuk tersenyum. Arsitek lalu berkata, "Luar biasa. Selama aku hidup, belum pernah ada manusia yang bisa menjadi lawan sepadan seperti ini." Sung Jinwoo yang mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, akhirnya bertanya, "Sebenarnya, apa niatmu membuatku sebagai player dan merancang sistem ini?" Namun bukannya mendapatkan jawaban, arsitek justru kembali melancarkan serangan mendadak. Menyadari serangan itu, Jinwoo segera menghindar dan mundur beberapa langkah ke belakang. Tanpa ragu, ia langsung mengaktifkan skill Lural Authority, sebuah kemampuan untuk menggerakkan objek dari jarak jauh hanya dengan kekuatan pikirannya. Namun, sesuatu yang tak
terduga terjadi. Arsitek ternyata juga bisa menggunakan skill yang sama. Kekuatan dua ruler authority yang saling bertabrakan menciptakan ledakan besar. Suasana seketika berubah menjadi medan perang penuh kekacauan. Di situ Sung Jinwoo baru sadar semua skill yang ia miliki ternyata bisa juga digunakan oleh arsitek, sang pencipta sistem itu sendiri. Tak ingin membuang waktu lagi, arsitek pun mulai memasuki mode serius. Ia mengangkat semua senjata yang ada di dalam ruangan dan menggunakannya. Di tengah situasi itu, Jinwoo kembali bertanya, bagaimana mungkin kau bisa merencanakan semua ini dan memberiku kekuatan sebesar ini? Arsitek pun akhirnya menjawab, aku bukan sang pemberi kekuatan, aku hanyalah perancang, pencipta sistem player leveling. Menyadari bahwa waktu yang dimiliki Sung Jinwoo semakin menipis, arsitek tak ingin membuang kesempatan. Ia tersenyum lalu berkata, mari kita nikmati pertarungan terakhir kita. Tanpa basa-basi, ia melancarkan serangan bertubi-tubi, serangan yang luar biasa cepat dan penuh tekanan. Tapi kali ini Jinwoo berhasil menghindari semuanya. Gerakannya jauh lebih lincah dan lebih tajam, seolah semua indera dalam dirinya telah meningkat begitu jauh. Jinwoo mulai melawan balik, serangan-serangannya semakin cepat dan semakin kuat. Arsitek yang awalnya tenang mulai terlihat terkejut. Ia tidak menyangka kekuatan Jinwoo meningkat begitu drastis dalam waktu yang singkat. Beberapa kali serangan Jinwoo mengenai tubuh arsitek, memojokkannya, dan di titik itu arsitek mulai menyadari, sekarang aku paham kenapa sistem memilihmu. Amarah pun menguasai arsitek. Dengan penuh kemarahan, ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia membangkitkan kembali seluruh patung raksasa yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Sung Jinwoo. Ruangan itu kembali dipenuhi dengan makhluk-makhluk batu yang mengerikan. Namun, Sung Jinwoo yang kini telah jauh lebih kuat, mampu mengalahkan semuanya satu persatu. Tidak ada satupun yang bisa menghalanginya, dan akhirnya ia pun berhasil menjatuhkan arsitek yang telah menggunakan kekuatan penuhnya. Dalam kondisi yang sudah tak berdaya, arsitek menatap Sung Jinwoo dan berkata, ujian telah selesai.